Halo teman-teman penikmat horor, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita memulai cerita ini, Mimin mau kasih tahu bahwa cerita ini berdasarkan kisah nyata dari sekelompok anak muda yang mendaki di Gunung Gede dan diangkat menjadi sebuah film dengan judul Petaka Gunung Gede tahun 2025. Oke, kita lanjut ke inti ceritanya. Kisah kelam di balik petaka Gunung Gede ketika alam menuntut balas. Gunung Gede menjulang gagah di jantung Jawa Barat, selalu memancarkan daya pikat yang tak tertahankan bagi para petualang. Namun, di balik pesona savananya yang menghijau dan hutan pinus yang sunyi, gunung ini menyimpan bisikan-bisikan kuno, cerita-cerita tentang penjaga tak kasat mata, dan konsekuensi mengerikan bagi mereka yang berani melanggar tabu. Pada tahun 2007, sebuah kejadian tragis dan misterius mengguncang komunitas pendaki, mengukir kisah pahit yang menjadi dasar film Petaka Gunung Gede. Ini bukan sekadar fiksi, ini adalah gema dari pengalaman pahit sekelompok pendaki yang melewati batas, membangunkan kekuatan yang lebih tua dari waktu itu sendiri. Desas-desus mengenai peristiwa itu menyebar bak api di padang ilalang, dari mulut ke mulut, di warung-warung kopi di kaki gunung, hingga forum-forum pendaki daring. Meskipun detail pastinya mungkin telah bercampur dengan mitos dan ketakutan kolektif, inti ceritanya tak pernah berubah. Ada pelanggaran yang dilakukan dan alam membalasnya dengan cara yang paling mengerikan dan tak terduga. Detik-detik pelanggaran pemicu amarah sang penjaga. Kisah ini berpusat pada sekelompok anak muda yang dengan semangat membara dan mungkin sedikit arogansi khas kaum urban memulai pendakian mereka. Mereka datang dengan niat baik, menaklukkan puncak, merasakan kebebasan, dan mengabadikan momen di kamera-kamera mereka. Namun, semangat itu rupanya mengaburkan mata mereka dari peringatan-peringatan tak tertulis, dari bisikan-bisikan sesepuh tentang etika mendaki, tentang sopan santun terhadap alam yang lebih tua dari peradaban manusia. Beberapa versi menyebutkan bahwa pelanggaran itu terjadi di sekitar pos kandang badak, sebuah area yang dikenal memiliki aura mistis kuat, tempat banyak pendaki merasa hawa dingin tak wajar atau mendengar suara-suara aneh. Pengambilan benda keramat yang membangkitkan murka. Narasi paling dominan mengklaim bahwa seorang anggota rombongan, sebut saja Fajar, yang dikenal skeptis dan sedikit arogan nekat mengambil sebuah benda dari salah satu sesajen atau makam kuno di area tersebut. Itu bisa berupa batu berukir aneh, potongan kayu yang dibentuk secara misterius, atau bahkan bunga-bunga kering yang diletakkan sebagai persembahan. Fajar mengabaikan peringatan teman-temannya, bahkan mencemooh kepercayaan lokal. Ini cuma batu biasa, apa pedulinya hantu? Aku ambil buat pajangan di kamar, ujarnya kala itu, sambil terkekeh sinis, tak menyadari bahwa ucapan itu adalah deklarasi perang terhadap entitas tak terlihat. Getaran aneh langsung menjalar, namun Fajar mengabaikannya sebagai halusinasi. Perilaku jorok dan ucapan menantang. Versi lain mengisahkan pelanggaran yang lebih bersifat perilaku. Citra, salah satu anggota kelompok yang merasa lelah dan kesal dengan sengaja membuang sampah sembarangan bahkan buang air kecil di sebuah area yang diyakini sebagai gerbang gaib. Ia meludah ke arah rimbunnya hutan dan berkata lantang, "Kalau memang ada penunggu, muncul dong. Jangan cuma bisik-bisik banci." Tantangan sombong itu konon langsung dijawab oleh hembusan angin dingin yang tiba-tiba datang menusuk, membawa serta aroma busuk seperti bangkai yang menyengat hidung. Sejak saat itu, setiap langkah Citra terasa berat, seolah ada beban tak terlihat yang menindih bahunya. Melanggar batas wilayah terlarang. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka sengaja memasuki area terlarang yang oleh para pemandu lokal sudah ditandai secara lisan sebagai tempat keramat dan tidak boleh dijamah. Area ini, yang mungkin terlihat seperti bagian hutan biasa, diyakini sebagai habitat utama entitas penjaga gunung. Mereka menerobos masuk, mungkin demi mencari spot foto yang unik atau sekadar memuaskan rasa penasaran, tanpa menyadari bahwa setiap langkah mereka adalah invasi yang tak termaafkan. Apapun pelanggarannya yang jelas, setelah kejadian itu, atmosfer pendakian mereka berubah drastis. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba tertutup awan mendung tebal, udara menjadi dingin menusuk tulang dengan cepat, dan kabut tebal yang aneh menyelimuti jalur, mengurangi jarak pandang hingga tak lebih dari beberapa meter di depan mata. Suasana riang berubah menjadi senyap, penuh kecemasan. Teror yang merenggut kewarasan dan jiwa malam pertama di gunung yang seharusnya diisi tawa dan cerita di sekitar api unggun berubah menjadi neraka. Bisikan dan penampakan halus. Bisikan-bisikan tanpa sumber yang jelas mulai merayapi telinga mereka, memanggil nama-nama anggota rombongan satu persatu dengan suara serak, seolah dari jarak yang sangat dekat, namun tak ada siapapun di sana.
Tawa cekikikan yang menggema di antara pepohonan, seolah ada entitas tak kasat mata yang sedang berpesta di sekitar tenda mereka. Beberapa pendaki bersumpah melihat siluet hitam tinggi melintas cepat di antara pepohonan yang gelap, atau bayangan-bayangan yang mengintip dari balik semak-semak. Konon Aldi, salah satu anggota rombongan, sempat melihat sosok wanita berpakaian putih lusuh dengan rambut panjang terurai, berdiri mematung di kejauhan, menatap mereka dengan tatapan kosong dan mata merah menyala. Sosok itu tak bergerak, hanya mengawasi, memancarkan aura dingin yang membekukan. Disorientasi dan hilangnya petunjuk, kelompok itu mulai kehilangan arah. Kompas yang tadinya akurat tiba-tiba berputar liar, menunjuk arah yang tak masuk akal. Peta yang sudah mereka hafal seolah-olah berubah, tidak lagi cocok dengan jalur yang mereka pijak. Jejak pendaki lain yang seharusnya ada, mendadak lenyap di telan kabut, membuat mereka merasa tersesat dalam labirin yang tak berujung, meskipun mereka berada di jalur yang seharusnya dikenal banyak orang. Rasa panik mulai menguasai, memicu perdebatan dan saling menyalahkan. Gangguan fisik dan kerasukan massal. Teror tidak hanya berhenti pada penampakan visual dan suara. Beberapa anggota rombongan mulai merasakan gangguan fisik yang tidak wajar. Demam tinggi mendadak tanpa sebab, menggigil tak terkendali, meskipun sudah memakai jaket tebal atau sakit kepala hebat yang tak kunjung hilang. Yang lebih parah, satu persatu dari mereka mulai mengalami kerasukan. Tubuh mereka kejang-kejang di dalam tenda, mengeluarkan suara-suara asing yang mengerikan, geraman, lengkingan, atau bahkan bisikan ancaman dalam bahasa kuno yang tak dimengerti. Mata mereka memutih, dan senyum mengerikan terukir di wajah mereka, seolah ada entitas lain yang mengambil alih tubuh mereka untuk berbicara, mengutuk, dan menuntut balas. Mira, yang dikenal paling religius, menjadi salah satu yang pertama kerasukan, meracau tentang tanah yang terganggu dan jiwa yang tak tenang. Insiden tragis yang memilukan. Puncak dari kengerian itu adalah terjadinya insiden atau kecelakaan yang tidak dapat dijelaskan secara logis. Ada rumor tentang salah satu pendaki yang tiba-tiba berteriak histeris di tengah malam dan berlari ke dalam kegelapan hutan tanpa arah, lalu jatuh dari tebing meskipun jalur yang mereka tempuh jauh dari jurang. Ada pula kisah tentang seorang anggota rombongan yang hilang secara misterius dari tenda saat yang lain tertidur lelap dan baru ditemukan setelah pencarian intensif dalam kondisi mengenaskan. Bahkan ada yang tidak pernah ditemukan sama sekali, seolah ditelan oleh gunung itu sendiri. Peristiwa tragis ini menjadi titik balik yang menggarisbawahi kemarahan penunggu gunung yang tak terelakkan. Barang-barang pribadi mereka, seperti kamera atau handphone, seringkali ditemukan dalam keadaan rusak parah, seperti dihancurkan oleh kekuatan tak terlihat. Peringatan abadi dari keheningan gunung. Beberapa anggota rombongan mungkin berhasil turun gunung, namun tidak lagi sama. Mereka kembali dengan fisik yang lemah dan jiwa yang terguncang. Trauma yang mendalam menghantui mereka. Mimpi buruk menjadi teman setia, bayangan-bayangan melintas di sudut mata, dan bisikan-bisikan halus terkadang masih terdengar di telinga mereka, seolah penghuni gunung masih mengikuti mereka pulang. Ketakutan berlebih terhadap tempat gelap atau sepi, dan perubahan perilaku yang drastis, seringkali menjadi sisa dari pengalaman mengerikan itu. Kisah ini kemudian menyebar luas, menjadi semacam urban legend, yang diceritakan ulang di setiap kumpul-kumpul pendaki, sebuah peringatan keras tentang pentingnya menghormati alam, menjaga lisan dan perbuatan, serta memahami bahwa di balik keindahan yang kasat mata, terdapat dimensi lain yang tak terlihat namun sangat kuat. Film Petaka Gunung Gede berusaha menghidupkan kembali kengerian itu, memvisualisasikan ketakutan, kepanikan, dan teror yang dialami oleh para pendaki naas tersebut. Ia bukan hanya sekadar tontonan horor, melainkan sebuah narasi yang didasarkan pada pengalaman yang diklaim nyata, mengingatkan kita bahwa di balik keindahan alam yang megah, terdapat kekuatan tak kasat mata yang menuntut penghormatan dan kebijaksanaan dari setiap manusia yang mengunjunginya. Gunung Gede, dengan segala misterinya, akan selamanya menjadi saksi bisu bagi mereka yang pernah merasakan kemarahannya. Pernahkah Anda mendengar cerita serupa dari pendaki lain? Atau mungkin memiliki pengalaman pribadi yang tak terlupakan saat berada di alam bebas di Indonesia? Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan konten selanjutnya. Terima kasih.